Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2051 sampai bab 2055. Ketika Lusinian mendengar kata-kata Fei Haoyang, seluruh semangatnya tiba-tiba terangkat. Jika keluarga Fei bisa diperkenalkan ke kamar dagang Tiongkok di New York, itu pasti akan menjadi pencapaian besar bagi seluruh kamar dagang. Terlebih lagi, begitu keluarga Fei resmi bergabung dengan kamar dagang Tiongkok New York, itu berarti nilai kamar dagang Tiongkok New York akan jauh melebihi nilai kamar dagang lainnya. Lusinian sekarang khawatir, tidak tahu bagaimana bersaing dengan dua presiden kamar dagang lainnya yang setara untuk mendapatkan kursi presiden pertama kamar dagang nasional Tiongkok setelah merger. Jika dia dapat menarik keluarga Fei saat ini, maka gelar presiden pertama kamar dagang nasional Tiongkok akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak bisa tidak bertanya kepada Fei Haoyang, "Tuan Fei, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan?" Tentu saja, Fei Haoyang berkata dengan ekspresi arogan, "Saya, Fei Haoyang, selalu menepati janjiku. Selama Anda dapat membantu saya mengatur makan malam amal ini, saya pasti akan memenuhi janji saya." Pada saat ini, Lusinian sudah sangat gembira, dan dia dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Fei, jika Anda butuh bantuanku, tanyakan saja. Selama itu aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang aku bisa." Melihat dia mengambil umpan, Fei Haoyang tersenyum puas dan berkata, "Aku punya dua tuntutan sekarang. Yang pertama adalah permintaanmu kamar dagang harus secara resmi mengumumkan kerjasama dengan saya sesegera mungkin. Dan yang kedua adalah makan malam amal pada tanggal 11. Kamar dagang Anda harus mendukung saya semaksimal mungkin." Lusinian berkata tanpa berpikir. "Tidak masalah, kami dapat secara resmi mengumumkan kerjasama kami dengan Tuan Fei hari ini. Mengenai makan malam yang Anda sebutkan, jangan khawatir. Saya jamin dengan kehormatan pribadi saya bahwa setidaknya 80% anggota kamar dagang Cina New York kami akan menjadi di sana." Saat ini, Lusinian sudah bahagia. Dua tuntutan Fei Haoyang benar-benar terlalu berat baginya. Sederhana saja, mudah untuk mengumumkannya ke dunia luar, dan lebih mudah untuk menemukan lebih banyak orang untuk datang dan mendukung Anda. Saya katakan bahwa 80% anggota akan hadir, yang merupakan perkiraan konservatif. Anda tahu, ini adalah makan malam amal yang diselenggarakan oleh tuan keluarga Fei. Jika tidak ada yang lain, di antara anggota kamar dagang ini, siapa yang akan hadir? Kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga Fei di hari kerja. Sekarang, jika Tuan Fei mengundang mereka untuk menghadiri makan malam amal, mereka mungkin akan buru-buru bergabung dengannya. Ketika Fei Haoyang mendengar ini, dia secara alami sangat puas dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Lu benar-benar bahagia, jangan khawatir, selama pesta amal ini diadakan dengan indah untuk saya, Fei Haoyang, akan mendapat manfaat dari Anda." Lusinian dengan cepat membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fei, karena telah menjagaku." Fei Haoyang mengangguk, lalu berpura-pura tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cepat, "Oh, omong-omong, Presiden Lu baru saja mengatakan bahwa kamar dagang Anda akan mengikuti Gu Qiuyi. Nona Gu memiliki banyak kolaborasi." "Iya." Lusinian berkata, "Selain tur Nona Gu di AS, kami juga berusaha untuk terus bekerja sama dengan Nona Gu dalam beberapa turnya tur di Kanada. Sejujurnya, tur Nona Gu ini adalah konser perpisahan. Setelah tur, dia akan pensiun secara permanen dari industri hiburan. Jadi konser ini sangat penting, dan potensi pendapatannya juga besar." Fei Haoyang hanya bisa menghela nafas. "Oh, jika saya dapat mengundang bintang berpengaruh seperti Nona Gu untuk menghadiri makan malam amal saya pikir proyek amal ini pasti akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi." Setelah mengatakan ini, Fei Haoyang memandang Lusinian dan bertanya, "Presiden Lu, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menghubungi Nona Gu.
Saya tidak punya permintaan lain. Selama dia meluangkan waktu 2 jam pada malam tanggal 11 untuk menunjukkan dukungannya, sudah cukup, Lusinian berkata dengan nada agak malu. Tuan Fei, saya tidak dapat menjamin hal ini kepada Anda, karena saya sebenarnya tidak memiliki persahabatan dengan Nona Gu. Saya terutama mengandalkan wakil presiden eksekutif kami untuk mendapatkan muka, dan dia berteman dengan ayah Nona Gu, Fei Hao yang mengangguk dan berkata, kalau begitu tolong, Presiden Lu, tolong komunikasikan dengan wakil presiden eksekutif dan minta dia membantu mengaturnya. Anda baru saja mengatakan bahwa Nona Gu di New York konsernya tanggal 15. Jadi kenapa dia tidak tanggal 11? Sudah waktunya tiba di Amerika. Lagi pula, aku tidak ingin menjalin kerja sama bisnis apapun dengan Nona Gu. Ini terutama untuk Amal dan anak yatim piatu. Aku percaya Nona Gu pasti akan tertarik dengan proyek Amal semacam ini. Presiden Lu hanya perlu membantu saya. Kirimkan saja pesannya. Setelah mengatakan itu, Fei Hao yang menambahkan, oh, omong-omong, tolong katakan satu hal lagi saat mengirim pesan ke Nona Gu. Jika dia bersedia memberi hadiah, saya akan memberikan tambahan 20 juta dolar AS, sebagai uang amal, masukkan ke dalam kumpulan dana-dana amal, sehingga dapat membantu lebih banyak anak yatim piatu di Tiongkok di Amerika Utara yang telah kehilangan kerabatnya. Saya yakin dia tidak akan menolak. Lusinian memikirkan hal ini sejenak dan merasa dia bisa menyetujuinya. Bagaimanapun, itu hanya sebuah pesan, dan tidak ada kerugian baginya. Jika Gu Qiui setuju, maka Fei Hao yang secara alami akan berhutang budi padanya. Jika Gu Qiui tidak setuju, dia tidak akan menyinggung perasaan Fei Hao yang. Jadi dia menyetujuinya, yang bermanfaat bagi diri sendiri tanpa merugikan apapun. Terlebih lagi, dia juga memiliki Xiao Jiu sendiri di dalam hatinya. Fei Hao yang berusia 26 atau 7 tahun ini, yang merupakan usia yang tepat untuk menikah. Gu Qiui juga berusia 20-an tahun ini. Dia pasangan yang cocok untuk Fei Hao yang. Jika mereka mengenal satu sama lain melalui makan malam amal ini, mereka akan mencapai kesuksesan besar. Ceritanya bagus. Lalu bukankah dia yang menjadi mak comblang di antara mereka berdua? Dalam konsep tradisional Tiongkok, mampu mencapai pernikahan yang baik merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi, dia berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan Fei, saya akan membantu Anda melaksanakan masalah ini sekarang. Ketika Fei Hao yang melihat Lusinian setuju, dia tahu bahwa umpannya telah berhasil dilempar. Dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, terima kasih banyak, Presiden Lu. Yanjing 1 jam kemudian, meski sudah lewat pukul 11 malam, Gu Qiui masih berada di ruang latihan, berlatih tarian baru yang dikoreografikan untuk konser ini bersama tim dansanya. Pada malam setiap konser, semua orang akan berlatih berulang kali untuk meningkatkan memori otot mereka dan memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan selama pertunjukan. Terkadang, seluruh tim bahkan harus bekerja keras sepanjang malam. Saat ini, agennya Chen Duo membuka pintu dan masuk. Setelah Chen Duo masuk, dia tersenyum dan melambai ke Gu Qiui, lalu duduk di bangku di sampingnya dan menyaksikan Gu Qiui berlatih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah lagu berakhir, Gu Qiui berkata, "Guru musik, tolong berhenti sebentar, mari kita istirahat 10 menit." Gadis-gadis yang menemani para penari akhirnya menghela nafas lega. Salah satu dari mereka melihat pada Gu Qiui, yang ekspresinya tetap tidak berubah, dan berseru, "Saudari Qiui, kebugaran fisikmu terlalu tidak normal, kami hampir kelelahan, kenapa kamu tidak berkeringat?" Gu Qiui kemudian menyadari bahwa dia fokus pada latihan dan sama sekali mengabaikan kebugaran fisik orang lain. Sama sekali tidak mampu mengikuti fakta objektif saya sendiri. Sejak dia meminum ramuan peremajaan yang diberikan oleh Ye Chen, kebugaran fisiknya telah meningkat pesat, belum lagi dibandingkan dengan gadis-gadis pada usia yang sama, bahkan dibandingkan dengan pria terlatih pada usia yang sama, dia bahkan lebih baik. Dengan kekuatan fisik yang prima, begitu ia tenggelam dalam latihan dan mengabaikan berlalunya waktu, penari lain harus menderita. Melihat semua orang berkeringat dan terengah-engah karena kelelahan,
Gu Qiuyi berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Gadis-gadis, aku tidak menyangka akan berlatih begitu lama sekaligus. Mari kita istirahat selama setengah jam. Aku akan mentraktirmu makanan penutup. Beritahu Xiaolan apa yang kamu inginkan, dan dia akan memesankannya untukmu. Gadis-gadis yang mendukung para penari bersorak, dan bergegas ke gadis berusia awal 20-an di sebelah mereka. Gadis ini bernama Xiaolan adalah asisten lapangan Gu Qiuyi. Setelah semua orang beres, Gu Qiuyi mendatangi Chen Duoduo dan bertanya sambil tersenyum, "Duoduo, apa yang kamu inginkan dariku?" Chen Duoduo mengangguk dan berkata, "Wakil Presiden Luan dari New York menelepon dan mengatakan bahwa putra keluarga Fei di Amerika Serikat berencana untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Tiongkok di New York untuk mengadakan makan malam amal dan meluncurkan proyek dana amal. Saya baru saja mendengar bahwa Kamar Dagang bekerja sama dengan Anda. Kami memiliki kerjasama, jadi saya ingin mengundang Anda ke makan malam amal. Makan malamnya pada malam tanggal 11. Saya memeriksa rencana perjalanan dan tidak ada rencana untuk malam itu tanggal 11. Gu Qiuyi berpikir sejenak dan berkata, meskipun malam tanggal 11 tidak ada pengaturan untuk saat ini, tapi itu tidak berarti pasti akan ada waktu. Bagaimana jika saya ingin bertemu saudara Ye Chen, atau saudara laki-laki Ye Chen datang menemuiku? Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Chen Duoduo, "Duoduo, sebaiknya kamu menolakku. Anggap saja aku terdesak waktu dan tidak akan menghadiri makan malam. Tapi karena ini adalah makan malam amal, saya pasti akan menyumbangkan sejumlah uang untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Anda dapat membantu saya menyumbangkan $1 juta AS ketika saatnya tiba." Chen Duoduo tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Qiuyi, bukan? Ingin tahu untuk apa dana amal ini?" Mendengar pertanyaan Chen Duoduo, Gu Qiuyi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang istimewa dari dana amal ini? Tentu saja ada, Chen Duoduo berkata sambil tersenyum. Dana ini didedikasikan untuk membantu anak yatim piatu Tiongkok di Amerika Utara. Ini akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan pada saat yang sama memberikan mereka pendidikan sampai mereka memasuki masyarakat dan memiliki pendapatan yang stabil. Setelah mendengar ini, ekspresi Gu Qiuyi sedikit berubah. Dia mengangguk berulang kali dan bergumam dengan serius. Ternyata begitu mengkhususkan diri dalam menyelamatkan anak yatim piatu. Itu benar-benar berarti. Tolong bantu saya melihat apakah waktu saya tepat malam itu. Jika nyaman, saya akan pergi dan hadir. Chen Duoduo mengerutkan bibirnya dan dengan sengaja menggodanya. Kamu lihatlah dirimu. Hanya karena saudaramu Ye Chen adalah seorang yatim piatu, tindakan amal menyelamatkan anak yatim piatu jauh lebih tinggi di matamu. Apakah menurutmu dana amal untuk menyelamatkan anak yatim piatu sama rendahnya dengan di matamu? Wajah cantik. Yi Hong berkata dengan tergesa-gesa, bukan itu maksudku. Jangan bicara omong kosong. Chen Duoduo mendengus, aku tidak berbicara omong kosong, itu yang kamu pikirkan. Gu Qiuyi berkata dengan panik, oh, aku benar-benar tidak bermaksud begitu, aku. Chen Duoduo bertanya padanya sambil tersenyum, apa yang membuatmu tersandung? Apa maksudmu? Siapa kamu? Gu Qiuyi ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu dia menatap Chen Duoduo dengan tatapan kosong, dan berkata, kamu benar, saya hanya sangat menjunjung tinggi tindakan amal untuk menyelamatkan anak yatim piatu. Ini Ai Wujiwu, ada apa? Bukankah begitu? Oke, saudara Ye Chen telah berada di panti asuhan selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Saya memikirkannya, saya merasa tidak enak. Saya tidak punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu untuk menebus masa kecilnya. Tetapi saya masih bisa membuat untuk masa kecil anak yatim piatu lainnya. Ini juga penjelasan untuk diriku sendiri. Kamu wanita nakal. Bukankah kamu hanya memaksaku untuk mengakuinya? Aku mengakuinya. Tidak bisakah? Chen Duoduo terhibur dengan keseriusannya lihat, dan dengan cepat berkata, Oke, akui saja. Meskipun saya tidak bisa berempati dengan perasaan Anda, saya masih bisa memahaminya sampai batas tertentu. Inilah mengapa saya menyuruh Anda untuk memahami terlebih dahulu tujuan dari dana amal ini, sebelum membuat keputusan. Setelah mengatakan itu,
Chen Duoduo menambahkan, tetapi Qiuyi, kamu tidak bisa selalu sebodoh itu dan hanya tahu cara membayar secara diam-diam. Kamu setuju untuk menghadiri makan malam amal ini tidak hanya untuk membantu anak yatim piatu, tetapi juga untuk memberitahu Ye Chen bahwa kamu melakukan semua ini karena kamu menyukainya dan mencintai Wu Jiwu. Gu Qiuyi menggelengkan kepalanya. Dengan canggung, dengan rambut panjang di pelipisnya, dia berbisik, itu tidak perlu, aku tidak mencoba mengambil pujian dari saudara Ye Chen. Chen Duoduo menepuk pahanya dengan marah dan bertanya padanya, Gu Qiuyi, apakah kamu masih ingin menikah denganku? Dia. Gu Qiuyi dikejutkan olehnya dan berkata tanpa sadar, ya, tentu saja aku mau. Chen Duoduo meremas pahanya dan mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menikah beri dia, mulai hari ini, berhentilah menjadi orang bodoh yang hanya bekerja diam-diam di belakang adegan. Mulai hari ini, semua yang Anda lakukan untuknya harus diberitahukan kepadanya. Jika tidak, Anda akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna, saat dia berkata. Chen Duoduo menatapnya dan bertanya padanya, tahukah Anda apa pekerjaan yang tidak berguna itu? Gu Qiuyi terkejut dengan momentumnya dan tergagap. Saya tahu, Chen. Duoduo bertanya seperti seorang guru bertanya kepada siswa miskin. Dia, ayo, beritahu saya, apa yang Anda pahami dengan kata itu, usaha yang sia-sia. Gu Qiuyi bergumam, bagaimana lagi saya bisa mengerti? Bukankah ini hanya pekerjaan yang tidak efektif dalam fisika? Dengan kata lain, pekerjaan tidak dapat diubah sesuai keinginan. Chen Duoduo melambaikan tangannya, saya sedang mempelajari seni liberal. Jangan beritahu saya tentang melakukan pekerjaan di bidang fisika. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda dengan cara yang mudah dipahami sungguh usaha yang sia-sia. Saat dia mengatakan itu, dia duduk tegak dan berkata kepada Gu Qiuyi dengan sangat serius, yang saya maksud dengan pekerjaan tidak berguna adalah jika seseorang berdiri di puncak Gunung Everest dan Anda berdiri di kaki gunung dan meneriakinya, kamu akan menjadi bisu dan berteriak. Bahkan di usia 70-an dan 80-an, dia masih tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Jika itu kasusmu, kakakmu Ye Chen belum memutuskan untuk menikahimu sekarang, dan kamu telah melakukan pekerjaan yang tidak berguna di sini. Setelah 3 tahun, pikirannya pasti akan sama persis seperti sekarang. Aku masih belum memutuskan untuk menikah denganmu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tunggu dia 3 tahun lagi dan lakukan pekerjaan tidak berguna selama 3 tahun lagi. Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, wajahnya langsung berubah pucat seperti kertas. Dia secara alami memahami arti kata-kata Chen Duoduo. Selain itu, dia langsung menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Duoduo baik-baik saja. Memikirkan hal ini, dia dengan rendah hati meminta Chen Duoduo untuk saran. Duoduo, tolong ajari saya, bagaimana saya harus mengubah situasi saat ini yang melakukan pekerjaan tidak berguna sekarang. Chen Duoduo segera berkata, lihatlah para pelacur teh hijau di internet. Mengapa mereka dimarahi sebagai teh hijau? Itu karena mereka tidak hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi mereka juga mengubah banyak pekerjaan yang tidak mereka lakukan ke dalam hasil yang mereka inginkan. Mungkin dia kebetulan memiliki sesuatu di tangannya yang tidak lagi dia sukai dan siap untuk dibuang. Namun begitu dia mengetahui bahwa Anda menyukainya, dia akan memberitahu Anda betapa dia menyukainya dan betapa pentingnya hal itu adalah padanya. Jika dia memberikannya padamu, dia akan melakukannya. Betapa enggan untuk menyerah. Dengan mengatakan itu, Chen Duoduo menambahkan, tentu saja, saya tidak menyarankan Anda menjadi wanita seperti ini, tetapi Anda setidaknya harus memberitahu Ye Chen berapa banyak Anda sebenarnya membayar untuknya. Ambil contoh makan malam amal ini, begitu Anda mendengar perkenalan saya bahwa itu adalah dana amal untuk menyelamatkan anak yatim, Anda langsung memutuskan untuk pergi. Ini terlalu bodoh. Izinkan saya memberitahu Anda, apakah Anda pergi atau tidak? Ada hanya satu premis. Tahukah kamu apa itu, Gu? Qiuyi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Chen Duoduo menghela nafas dan berkata dengan marah, kamu bodoh, satu-satunya premis adalah Anda pergi hanya setelah Ye Chen pergi. Jika Ye Chen tidak pergi,
kamu tidak akan pergi, Anda melakukan ini sebagian untuk amal dan sebagian lagi untuk Marvin. Kalau hanya untuk amal, seperti yang Anda katakan sebelumnya, mendonasikan $1 juta AS sudah sangat menyegarkan dan murah hati. Jadi mengapa repot-repot pergi ke sana sendiri, kecuali Marvin bersedia pergi bersamamu? Ah, Gu Qiuyi bertanya dengan heran, biarkan saudara Ye Chen menemaniku. Iya, Chen Duoduo berkata dengan tegas, makan malam amal diadakan di New York, bukankah dia di Providence? Jaraknya sangat dekat denganmu, hanya 3 jam perjalanan. Kenapa aku tidak bisa menemanimu makan malam amal ini? Dengan cara ini, tidak hanya memuaskan kecintaan Anda pada rumah dan burung, tetapi juga membuat Ye Chen mengetahui perasaan Anda, dan menciptakan peluang bagi Anda berdua untuk melakukan kontak dekat. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Bukankah ini pekerjaan yang efektif? Dan itu bekerja secara efisien, pekerjaan super efisien. Berbicara tentang ini, Chen Duoduo menepuk dadanya dan menghela nafas. Chen Duoduo, kamu benar-benar sedikit jenius, mataku. Qiuyi berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh semangat, oh, Duoduo, kamu benar sekali, belum lagi yang lainnya. Setidaknya saya bisa membiarkan saudara Marvin pergi ke New York untuk menemui saya, sempurna. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chen Duoduo dan berkata dengan emosi, Duoduo, kamu benar-benar zuge perempuanku, ayo, izinkan aku menciummu secepatnya, aku bersedia mempersembahkan ciuman pertamaku untukmu, Chen. Duoduo mengelak sambil berpura-pura merasa jijik dan berkata, Tuan muda, bukankah ciuman pertamamu didedikasikan untuk saudaramu Ye Chen? Gu Qiuyi berkata dengan malu-malu, aku mencium wajah saudara laki-laki Ye Chen. Apakah itu tidak masuk hitungan, Chen? Duoduo cemberut, kamu tahu, mencium wajah tidak ada gunanya. Lain kali, jangan mencium wajah, cium saja mulutnya. Gu Qiuyi, yang terinspirasi oleh Chen Duoduo, kembali ke ruang tunggu sendirian dengan ponselnya. Begitu dia memasuki ruang tunggu, dia segera mengirim panggilan suara ke Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang berbaring di sofa malas di hotel, bosan. Xiao Churan pergi ke kelas, jadi dia tinggal sendirian di hotel tanpa melakukan apapun, merasa bosan. Orang-orang Wan Po Jun telah tiba di New York satu demi satu, namun mereka masih belum menemukan petunjuk apapun terkait dengan Qiao Feiyun. Setelah anak ini tiba di New York, rasanya seperti menggunakan teknik pelarian bumi pada lawannya, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap, bahkan tidak ada jejak baunya, tidak ada yang tersisa. Melihat Gu Qiuyi mengiriminya pesan suara, Ye Chen segera menekan tombol untuk terhubung. Suara manis Gu Qiuyi segera terdengar di telepon, Saudara Ye Chen, apakah kamu sibuk? Tidak, Ye Chen mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, aku malas. Ada apa? Apakah ada yang salah, Gu? Qiuyi berkata dengan nada centil, Saudara Ye Chen, saya akan segera pergi ke Amerika Serikat. Kamar Dagang Tiongkok di New York kebetulan mengadakan makan malam amal dan ingin mengundang saya untuk hadir, makan malam amal. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, jika Anda punya waktu, pergilah. Tetapi jika Anda tidak punya waktu atau terlalu lelah, Anda juga dapat menemukan alasan untuk tolak. Gu Qiuyi buru-buru berkata, sebenarnya, saya sangat ingin pergi. Karena tema makan malam amal ini sangat bermakna. Ini didirikan untuk anak yatim piatu Tionghoa di Amerika Utara. Oh, Ye Chen tersenyum dan berkata, kedengarannya cukup bermakna, tetapi Anda harus menggabungkannya dengan situasi Anda yang sebenarnya. Jangan itu terlalu membebani diri saya sendiri. Suara Gu Qiuyi tiba-tiba menjadi sedikit lebih lembut, dan dia berkata dengan malu-malu, Saudara Ye Chen, sebenarnya aku meneleponmu untuk menanyakan apakah kamu punya waktu untuk pergi bersamaku pada tanggal 11. Berpartisipasilah. Lagi pula kamu tidak jauh dari New York. Ketika Ye Chen mendengar permintaan Gu Qiuyi, pikiran pertamanya adalah menolak. Bagaimanapun, Gu Qiuyi adalah seorang bintang besar, dan makan malam amal adalah acara publik. Jika dia menghadirinya bersamanya, hal itu pasti akan memicu pemberitaan dan spekulasi media, yang dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Gu Qiuyi sepertinya sudah menebak apa yang dikhawatirkan Ye Chen. Jadi dia buru-buru berkata, "Saudara Ye Chen, jika Anda khawatir tentang paparan media, saya dapat memberitahu penyelenggara untuk tidak mengundang media apapun ke tempat kejadian." Ye Chen masih ragu. "Ragu?" Gu Qiuyi berkata dengan genit, "Saudara Ye Chen, temani saja saya. Jika Anda khawatir ini akan memakan waktu terlalu lama, saya dapat meminta seseorang membantu Anda mengatur helikopter untuk terbang dari tempat Anda ke New York. Jam sudah cukup, putarannya perjalanan hanya 2 jam, ditambah menghadiri makan malam amal, kamu hanya perlu memberiku total 4 jam, dan itu tidak akan menunda apapun untukmu." Oke, saat ini, Ye Chen merasa sedikit lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Qiao Feiyun, yang menghilang di New York dan tidak diketahui keberadaannya. Mau tak mau dia merasa sedikit khawatir tentang keselamatan Gu Qiuyi. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Kalau begitu, ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia bersorak gembira. "Bagus sekali, terima kasih. Saudara Ye Chen, aku mencintaimu." Ye Chen berkata tanpa daya, "Itu saja. Kamu masih perlu berterima kasih padaku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nanan, tolong bantu saya mencari tahu apakah ada seseorang di kamar dagang China ini yang akrab dengan keluargaan. Jika demikian, saya akan memberitahu Anda jika waktunya tiba. Kamu harus menyamar sedikit, agar masalah berkurang." Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku akan bertanya sekarang." Segera, Gu Qiuyi mendapat jawaban yang jelas dari teman lama ayahnya. Mengingat pengaruh keluargaan di seluruh Amerika Utara, jika ada seseorang di asosiasi yang sangat akrab dengan keluargaan, maka semua orang akan mendukungnya seperti seorang bintang. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak berjauhan. Menemukan kenalan Anjia di kamar dagang Tiongkok di New York bahkan lebih sulit daripada menemukan Messi di tim sepak bola nasional. Setelah mendapatkan berita ini, Ye Chen tidak merasa khawatir. Namun, tidak bisa menemukan Qiao Feiyun masih membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi, dia secara khusus menelepon Wan Po-jun untuk memintanya mengirim seseorang untuk diam-diam melindungi keselamatan Gu Qiuyi setelah dia tiba di New York. Sisi lain, setelah Gu Qiuyi memastikan bahwa Ye Chen bersedia menemaninya ke makan malam amal, dia segera melaporkan kabar tersebut kepadanya. Setelah menerima berita tersebut, Lu Xinian, Presiden Kamar Dagang Tiongkok, sangat bersemangat dan segera memberitahu Fei Haoyang tentang kabar baik tersebut. Fei Haoyang secara alami sangat bersemangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa umpan yang dirancang oleh Qiao Feiyun akan begitu efektif, dan dia dapat dengan mudah memikat Gu Qiuyi, penyanyi wanita Tiongkok nomor 1. Dia memanggil Qiao Feiyun ke ruang kerja, dan kata-kata pertama yang dia ucapkan ketika mereka bertemu adalah kegembiraan. "Feiyun, kamu sungguh luar biasa." Ikan besar itu benar-benar mengambil umpan dengan begitu mudahnya. Qiao Feiyun sedikit terkejut, lalu bertanya dengan ekspresi mendesak, "Tuan Fei, apakah Gu Qiuyi setuju untuk berpartisipasi dalam makan malam amal?" "Ya," Fei Haoyang berkata dengan penuh semangat, "saya memberitahu Lu Xinian dari kamar dagang Tiongkok retorika yang Anda buat." Setelah itu, Lu Xinian meminta seseorang untuk bertanya padanya, dan dia segera setuju. Qiao Feiyun tersenyum dan berkata, "Oh, ini sangat bagus. Dengan cara ini, kita akan memiliki waktu lebih dari seminggu untuk merancangnya dengan hati-hati. Bagaimana saya harus menangani Gu Qiuyi saat ini?" Fei Haoyang memandang Qiao Feiyun dan berkata dengan kagum, "Feiyun, otakmu benar-benar luar biasa. Awalnya saya berpikir bahwa masalah ini mungkin sangat sulit, dan bahkan mungkin harus dipentaskan pada akhirnya. Saya tidak menyangka baku tembak di jalanan bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Nak, kamu dilahirkan untuk melakukan hal-hal buruk." Qiao Feiyun tertawa dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Fei, ini semua berkat inspirasi yang Anda berikan kepada saya. Jika bukan untukmu, beraninya aku memiliki pemikiran seperti itu terhadap Gu Qiuyi." Fei Haoyang tersenyum dan berkata, "Hal ini terjadi pada banyak hal. Terkadang yang membuatmu mencapai level yang lebih tinggi belum tentu kamu,
tetapi seseorang dengan lebih banyak hal, persyaratan yang menuntut pelanggan. Qiao Feiyun mengangguk dan membungkuk. Ya, Tuan Fei, Anda adalah pelanggan yang paling menuntut dan telah memberi saya tugas yang paling mustahil. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda berhasil memenangkan hati Gu Qiuyi. Oke, Fei Haoyang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mulai 2 hari ke depan, Anda akan mempelajari keseluruhan tata letak Hotel Wangfu dan melihat bagaimana mendapatkan tingkat keberhasilan tertinggi. Tidak masalah, Qiao Feiyun berkata. Guru Fei, tolong kembalilah dan tunjukkan padaku gambar desain Hotel Wangfu. Saya akan mempelajarinya dengan cermat. Fei Haoyang berkata tanpa berpikir, saya akan memanggil seseorang untuk segera menyiapkannya. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Qiao Feiyun berpikir sejenak dan berkata, biarkan Gu Qiuyi menghilang secara misterius di Hotel Wangfu. Setelah memikirkannya, ninja Jepang paling baik dalam hal semacam ini. Terlebih lagi, jika ninja Jepang mengambil tindakan, mereka dapat sepenuhnya menangkis spekulasi dunia luar. Tidak ada untung, ini merugikan. Jadi Tuan Fei, sebaiknya Anda memanggil para ninja ke New York sesegera mungkin, dan saya akan mengomunikasikan dengan mereka detail operasinya nanti. Selama beberapa hari, Istana Wanlong mengirimkan lebih dari 1.000 tentara ke New York, namun masih tidak dapat menemukan keberadaan Qiao Feiyun. Hal ini membuat Wan Pojun merasa malu dan harus menelepon Ye Chen untuk meminta maaf kepada Ye Chen hampir setiap hari. Ye Chen tidak menyalahkannya. Dia tahu bahwa petunjuk memerlukan rantai yang lengkap. Begitu tautannya hilang, tidak mungkin untuk segera memulihkannya, apalagi Istana Wanlong. Bahkan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, ada juga banyak orang-orang dan hal-hal yang tidak dapat ditemukan. Keberadaan Qiao Feiyun tidak diketahui sejak Bandara JFK di New York. Istana Wanlong tidak dapat mengisi petunjuk yang hilang untuk saat ini. Jadi tentu saja tidak mungkin menemukan keberadaan Qiao Feiyun dengan mudah. Wan Pojun memikirkan sebuah cara. Dia berencana untuk menyelidiki semua kendaraan dan helikopter yang masuk dan keluar bandara dalam beberapa jam setelah Qiao Feiyun tiba di New York. Dia menggunakan kendaraan ini untuk mengetahui pemilik di belakang mereka, dan kemudian mencocokkannya dengan Qiao Feiyun satu persatu, yang mana telah berpapasan dengan Qiao Feiyun. Namun setelah metode ini diusulkan, ditolak oleh Ye Chen. Hal ini terutama karena Ye Chen semakin merasa bahwa Qiao Feiyun harus memiliki pendukung yang lebih kuat di New York, jika tidak, mustahil untuk menghilang sepenuhnya. Dalam hal ini, jika Wan Pojun mulai menyelidiki alat transportasi, betapapun rahasianya penyelidikannya, dia pasti akan bersentuhan dengan mekanisme peringatan dini lawan. Dalam hal ini, dia pasti akan memperingatkan musuh. Oleh karena itu, Ye Chen tidak terlalu cemas dengan keberadaan Qiao Feiyun. Karena dia tahu bahwa Qiao Feiyun tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupnya. Tidak perlu menggali lebih dalam untuk menemukannya, karena cepat atau lambat dia akan keluar. Sekarang Istana Wanlong telah mengerahkan pasukan besar di New York. Begitu Qiao Feiyun muncul, dia dan semua atasan serta bawahannya akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Meskipun Qiao Feiyun tidak muncul, rencananya yang dirancang khusus untuk Gu Qiuyi masih berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, dia pergi ke New York Palace Hotel bersama Fei Haoyang setiap hari. Namun, karena dia bersama Fei Haoyang sepanjang seluruh proses, dia sama sekali tidak terlihat oleh publik. Hotel Wangfu sangat besar. Bahkan ruang perjamuannya memiliki bangunan terpisah 2 lantai seluas lebih dari 10.000 meter persegi. Di antaranya lantai pertama adalah ruang perjamuan dan kamar pribadi, dan lantai 2 adalah dapur, ruang peralatan dan ruang staf. Melalui penyelidikan di lokasi Hotel Wangfu, Qiao Feiyun telah memiliki rencana tindakan yang sangat rinci. Setelah Fei Haoyang membawanya ke sini selama beberapa hari, dia merasa sedikit cemas dan tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Yun Fei, apakah kamu punya rencana? Qiao Feiyun tersenyum sedikit dan berkata kepada Fei Haoyang, Tuan Fei. Rencananya sudah siap ya? Fei Haoyang dengan cepat mendesak, cepat, beritahu saya. Qiao Feiyun berkata,
Saya telah mengembangkan seorang informan dengan harga tinggi dari perusahaan keamanan lokal tempat agensi Gu Qiuyi bekerja sama, dan saya mengetahui tentang keseharian mereka hidup darinya. Mereka memiliki seperangkat manual eksekusi untuk model dasar melindungi tokoh masyarakat. Dalam manual tersebut, terdapat semua standar eksekusi, serta strategi tanggap darurat. Setelah berbicara, Qiao Feiyun menambahkan, rutinitas dari perusahaan keamanan Amerika ini. Mereka akan memfokuskan upaya utama mereka untuk melindungi orang yang menjadi sasaran di luar ruangan, terutama ketika orang yang menjadi sasaran keluar dengan berjalan kaki atau naik mobil. Selama proses ini, mereka akan selalu menyiapkan senjata untuk mencegah seseorang merencanakan kejahatan bersama. Jalan, jika di luar ruangan, mereka juga akan pada saat yang sama. Pengamat dan penembak jitu diatur di ketinggian tertinggi dengan pandangan terbaik untuk memantau lingkungan sekitar secara real-time. Namun, begitu target mencapai lingkungan dalam ruangan, kewaspadaan mereka akan sangat santai. Setelah jeda, Qiao Feiyun melanjutkan memperkenalkan, setelah target mencapai lingkungan dalam ruangan. Proses dasar mereka adalah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keamanan di lingkungan dalam ruangan untuk melihat apakah ada kamera penyadap atau kamera candid peralatan di dalam ruangan, dan untuk melihat apakah ada risiko keamanan. Selama keselamatan dalam ruangan terjamin, mereka hanya akan fokus pada pintu masuk dan keluar ruangan, dan umumnya pintu dan jendela. Secara umum, proses pengoperasiannya di dalam ruangan adalah ada yang menjaga pintu, dan juga akan ada yang menjaga jendela di dalam rumah kecuali kamar tidur. Jika ruangan dekat jendela di lantai 1, mereka juga harus menjaga pintu. Atur tenaga di luar jendela, situasi ini akan sangat tidak nyaman. Jika seseorang menyerang dari luar, pengawal di luar pintu akan merespons terlebih dahulu, dan orang-orang di dalam akan segera mengetahuinya. Jika kita menyerang dari jendela, 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 jika kita di lantai pertama. Pertama-tama kita harus berurusan dengan penjaga di luar, dan jika Anda berada di gedung tinggi, kita juga harus berurusan dengan penjaga di dalam jendela. Begitu kita menyerang orang-orang di luar jendela, orang-orang di dalam jendela akan memiliki cukup waktu untuk menghadapinya. Jika kita menyerang orang-orang langsung di dalam jendela, pintu orang-orang dari luar juga akan datang sesegera mungkin untuk mendukung. Jadi, yang terbaik bagi kita untuk meninggalkan salah satu dari kota-kota yang tidak berada di dekat jendela untuk digunakan Gu Qiuyi sebagai ruang tunggu. Dengan cara ini, karena tidak ada jendela, petugas keamanan juga akan melonggarkan kewaspadaannya. Selama dia berada di ruang tunggu, petugas keamanan hanya akan berjaga di pintu kamar, yang paling nyaman bagi kita untuk menyerang. Fei Haoyang dengan cepat bertanya, lalu bagaimana kita menyerang? Kita tidak bisa membiarkan ninja-ninja itu bersembunyi di dalam terlebih dahulu, kan? Itu jelas tidak mungkin. Qiao Feiyun menjelaskan, kami membiarkan para ninja menyamar sebagai pelayan, dan membiarkan mereka menyerang pengawal di luar pintu secara langsung pada waktu yang tepat. Mereka paling baik dalam membunuh orang yang tidak terlihat, selama mereka dapat membunuh pintu dengan tenang. Dengan pengawal di luar, Gu Qiuyi di dalam hanya bisa dibantai oleh kita. Fei Haoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu yakin ninja dapat membunuh pengawalnya? Selain itu, tahukah kamu berapa banyak pengawal yang akan mereka jaga di pintu? Jika jika mereka secara tidak sengaja melepaskan tembakan, saya khawatir semuanya akan berakhir. Qiao Feiyun berkata sambil tersenyum, ini adalah tempat Anda. Anda memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Jika pengawal mereka bersikeras membawa senjata ke ruang perjamuan, Anda memiliki kendali penuh. Anda dapat menggunakan identitas Anda sebagai tuan muda keluarga Fei untuk memaksa mereka melucuti senjata. Ini normal, lagi pula, sebagai orang besar seperti Anda, mustahil bagi para pengawal ini untuk muncul di sampingmu dengan senjata. Belum lagi Hotel Wang Fu dijaga oleh orang-orangmu. Tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan, mereka pasti tidak akan memaksanya, dan kamu juga bisa mengontrol jumlah mereka. Misalnya, beritahu mereka bahwa di sini sangat aman, tetapi untuk menghormati Gu Qiuyi dan mereka masih diizinkan masuk dengan tidak lebih dari 4 orang. Itu masuk akal,
Fei Haoyang mengangguk setuju dan bertanya, setelah menangkap Gu Qiuyi, bagaimana cara memindahkannya? Ini sederhana, Qiao Feiyun berkata. Masukkan orang itu ke tempat sampah dan atur truk pengangkut sampah untuk membawanya pergi secara langsung. Selama tidak ada pergerakan di ruang perjamuan, pengawal yang tinggal di luar tidak akan menyadarinya bahkan jika mereka melihat truk pengangkut sampah keluar masuk. Ada keraguan. Saat dia mengatakan itu, Qiao Feiyun menambahkan, ketika semua orang menunggu dan menunggu tetapi tidak ada yang melihat Gu Qiuyi. Atau ketika pengawal tidak dapat menghubungi pengawal yang menjaga pintu Gu Qiuyi, mereka akan mengetahui bahwa Gu Qiuyi telah menghilang. Saat itu waktu, kami akan bekerja sama untuk menunjukkan semua bukti. Dengan bukti pengawasan, mereka dapat melihat seluruh proses geng ninja ini melakukan kejahatan, dikombinasikan dengan informasi masuk mereka. Masalah ini tentu saja akan disalahkan pada pihak Jepang. Fei Haoyang mengerutkan kening dan berkata, rencananya layak, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya, jika polisi ingin menyelidiki bagaimana orang Jepang ini bisa masuk ke Hotel Wang Fu dan bekerja sebagai pelayan, bagaimana mereka menjelaskannya kepada mereka? Qiao Feiyun berkata sambil tersenyum, jadi masalah ini harus dipalsukan dan dilakukan secara nyata, Qiao. Feiyun berkata, tersenyum misterius, dan berkata, Tuan Fei, saya telah berada di sini beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan saya memiliki pemahaman tentang situasi personel di sini. Orang yang bertanggung jawab atas ruang perjamuan ini sepertinya bernama Chen Fu, kan? Iya. Ada apa? Fei Haoyang tidak tahu banyak tentang orang-orang yang bekerja di keluarga, tapi dia agak akrab dengan Chen Fu. Ini karena dia sering menjamu teman-temannya di Hotel Wang Fu. Chen Fu, penanggung jawab ruang perjamuan, tentu saja sering melayaninya. Jadi dia memiliki kesan mendalam pada Chen Fu. Qiao Feiyun berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Chen Fu memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Dia berpenghasilan hampir 6 hingga 7 juta dolar AS setahun, yang membuatnya menjadi orang kelas menengah. Namun, dia sangat berorientasi pada keluarga dan memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki 2 anak perempuan dan dia memiliki 2 putra dan seorang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga penuh waktu di rumah, kan? Fei Haoyang mengangkat bahu, mungkin, saya tidak mengetahui situasinya dengan baik. Ada apa, Qiao? Feiyun berkata sambil tersenyum, saya berencana untuk membiarkan itu bantu ninja menculik istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Dan kemudian gunakan ini sebagai ancaman untuk memaksanya mengatur ninja-ninja ini untuk bekerja di ruang perjamuan. Polisi menyelidiki kelompok ninja ini, mereka secara alami akan menyelidiki Chen Fu. Ketika mereka setelah mengetahui bahwa geng ini berhasil menculik Gu Qiuyi dengan menculik keluarga Chen Fu dan memaksa Chen Fu menjadi tikus tanah, arah penyelesaian kasus mereka dengan sendirinya akan dialihkan, dan mereka akan menghindari levelmu dengan sempurna. Mata Fei Haoyang yang berbinar dan dia berseru, ini menarik. Dengan cara ini, semuanya dikaitkan dengan tahi lalat di Hotel Wang Fu sendiri. Dan Chen Fu benar-benar tidak tahu apa-apa. Polisi dapat dengan mudah menyelidiki dan mengetahui bahwa dialah yang menyatukan geng ini. Ninja yang membawanya ke hotel dengan sendirinya akan memintanya untuk diinterogasi. Dan dia pasti akan memberitahu polisi apa yang dia ketahui. Karena dia adalah sejujurnya. Sama sekali tidak mungkin polisi meragukannya, jadi tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padaku. Rencana lengkap Qiao Feiyun membuat jantung Fei Haoyang berdebar kencang. Sepertinya semuanya sudah direncanakan. Dengan cara ini, setelah kejadian tersebut, Hotel Wang Fu tidak perlu terlalu banyak disalahkan. Bagaimanapun, kejadian tersebut disebabkan oleh orang dalam. Seperti kata pepatah, sulit untuk mencegah pencuri rumah tangga. Dan semua orang akan menyalahkan Chen Fu. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, bagaimana dengan keluarga Chen Fu? Qiao Feiyun mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak ada cara lain selain membunuh mereka. Jika saatnya tiba, biarkan ninja menculik mereka dan menyerahkannya secara langsung kepadaku. Setelah kejadian itu, aku mengatur agar para ninja meninggalkan Amerika Serikat. Dan pada saat yang sama mengatur agar anak buahku membunuh semua anggota keluarga Chen Fu. Setelah polisi menemukan mayat keluarga Chen Fu,
mereka pasti akan berpikir bahwa para ninja inilah yang membunuh dan membungkam mereka, dan mereka secara alami akan menjadi lebih percaya teguh pada cerita yang saya buat ini. Fei Haoyang tiba-tiba tersadar dan berkata tanpa sadar, bunuh kelima anggota keluarga, ada 4 anak. Qiao Fei Yun menggelengkan kepalanya, menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, tekuk menjadi bentuk kait dan berkata, tepatnya, ini adalah keluarga beranggotakan 9 orang. Saya meminta orang-orang saya untuk menyelidikinya. Chen Fu memiliki banyak anak di keluarganya, jadi dia mempekerjakan 2 pengasuh yang tinggal di rumah. Apalagi orang tuanya baru menyelesaikan lamarannya bulan lalu. Para imigran juga dibawa ke New York olehnya. Jadi ada 9 dari mereka, Fei Haoyang, yang telah melakukan segala macam kejahatan, sedikit ngeri saat ini dan berseru, bunuh ke-9-nya. Tentu saja, Qiao Fei Yun berkata dengan tegas berkata, tidak ada dari mereka yang bisa tinggal. Jika tidak, kebohongan ini tidak akan berlanjut. Kapan mereka semua mati, masyarakat secara alami akan gempar. Semua orang secara tidak sadar akan membenci ninja-ninja ini. Membenci mereka karena menculik Gu Qiuyi, dan membunuh orang yang tidak bersalah. Pada saat itu, tidak ada yang akan curiga bahwa Anda ada hubungannya dengan ini penting. Fei Haoyang mengertakkan gigi ketika dia mendengar ini, mengangguk dan berkata, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, bagaimana jika ninja itu ditemukan? Dia bisa menyelidiki sesuai keinginannya. Qiao Fei Yun mencibir, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik di kapal yang mengirim mereka pergi, sehingga mereka akan dikuburkan di Samudra Atlantik. Fei Hao yang khawatir dan bertanya, bagaimana jika mereka menemukan keluarga ninja? Qiao Fei Yun tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Anda hanya perlu memberi saya informasi kontak keluarga ninja, dan saya akan menghubungi mereka menggunakan identitas lain. Ya, saya tidak akan memiliki apapun ada hubungannya denganmu. Setelah mengatakan itu, Qiao Fei Yun menambahkan, selanjutnya, menurutku setelah masalah ini diselesaikan, keluarga ninja Jepang sendiri pasti tidak akan berani mengakui bahwa itu adalah anggota mereka. Aku hanya bisa mematahkan gigiku dan telan mereka di perutku. Polisi tidak akan dapat menemukan hasil apapun untuk sementara waktu, dan mayat Gu Qiuyi belum ditemukan. Seiring berjalannya waktu, kasus ini pasti akan hilang. Oke, Fei Hao yang puas. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya serahkan masalah ini kepada Anda, minta saja uang yang Anda butuhkan. Qiao Fei Yun buru-buru berkata, Tuan Fei, bagaimana Anda bisa begitu sopan kepada saya? Saya selalu menjadi orang yang paling sopan. Hanya satu, Anda berada di jalur yang benar, Anda dapat yakin untuk menyerahkan masalah ini kepada saya. Jika saya menghadapi sesuatu di masa depan dan membutuhkan bantuan Anda, saya akan berterima kasih jika Anda dapat membantu saya. Fei Haoyang juga seorang sedikit terharu di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Fei Yun, jangan khawatir, mulai sekarang, tidak peduli apa yang terjadi padamu, selama kamu memiliki aku, kamu akan selalu ada di sana. Qiao Fei Yun merasa lega saat mendengar janji ini nada. Dengan dukungan Fei Haoyang, begitu pria misterius yang membunuh adik laki-lakinya datang berkunjung, dia tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan keluarga Fei, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Kota Iga, Jepang, keluarga Iga, salah satu dari 4 keluarga ninja besar, bermarkas di sini. Dahulu kala, ninja Iga adalah yang terkuat di antara 4 keluarga ninja besar di Jepang. Sangat disayangkan tahun lalu, untuk bisa menyingkirkan keluarga ninja lain dari segi kekuatan, mereka memilih bekerja sama dengan Matsumoto Yoshito, dalam upaya membantu Matsumoto untuk memicu konflik antara keluarga Ito, keluarga Takahashi dan keluarga Yan Jingsu, bantu keluarga Matsumoto melakukan serangan balik. Namun dalam kerjasama tersebut, keluarga Iga kehilangan banyak elit inti, dan Ryoto Matsumoto juga dihabisi oleh keluarga Su, sehingga keluarga Iga seketika menjadi anjing yang hilang. Kemudian, Takehiko Ito yang terakhir tertawa juga berkali-kali menekan keluarga Iga sehingga membuat keluarga Iga sulit untuk melawan. Ketika kekuatan keluarga Iga anjlok,
Ito Takehiko melemparkan ranting zaitun kepada keluarga ninja yang berbahaya ini. Hattori Hanzo, pemimpin generasi keluarga Iga ini, tidak punya pilihan selain menyerah kepada keluarga Ito demi masa depan keluarga Iga. Nama Hattori Hanzo sebenarnya lebih mirip sebuah gelar. Setiap kepala keluarga Iga akan mengganti nama aslinya menjadi Hattori Hanzo setelah mewarisi keluarga. Saat ini, istilah Hattori Hanzo baru saja menerima telepon dari seorang Amerika. Di telepon, orang Amerika aneh itu memberinya undangan yang sulit dia tolak. Orang Amerika itu bersedia membayar 80 juta dolar untuk menyewa 8 ninja Iga untuk melakukan misi di Amerika Serikat. Meski pihak lain tidak merinci apa tugasnya, tawaran Hattori Hanzo sebesar 80 juta dolar tetap membuat Hattori Hanzo heboh. Sejak keluarga Matsumoto dimusnahkan, kehidupan keluarga Iga menjadi semakin sulit. Meski kini sudah pasrah kepada keluarga Ito, namun mereka tidak diterima dengan baik oleh keluarga Ito, sehingga jarang ada tugas yang diberikan kepada mereka. Akibatnya kesenjangan finansial keluarga Iga semakin besar. Termasuk para ninja, keluarganya, dan remaja yang sedang dilatih. Keluarga Iga memiliki ratusan orang yang harus dinafkahi, dan pengeluaran sehari-hari sangat besar. Kegagalan menghasilkan uang berarti banyak orang tidak dapat terus menekuni profesi ninja, dan pada akhirnya harus berpindah ke bidang lain secara bertahap, yang pada akhirnya berujung pada menurunnya bakat keluarga. Oleh karena itu, misi senilai 80 juta dolar AS ini langsung membuat Hattori Hanzo sangat bersemangat. Jika uang ini didapat, cukup bagi keluarga Iga untuk hidup hemat selama 3 tahun. Oleh karena itu, dia menyetujuinya hampir tanpa berpikir panjang, dan satu-satunya syarat adalah membayar minimal 50% dari deposit terlebih dahulu. Pelanggan Amerika juga tidak ambigu. Dalam waktu 1 jam, sejumlah besar uang sebesar 40 juta dolar AS telah ditransfer ke rekening keluarga Iga. Di saat yang sama, pihak lain juga mengajukan permintaan agar ninja mereka harus tiba di New York dalam waktu 2 hari. Hattori Hanzo tahu betul bahwa karena pihak lain dapat memberinya begitu banyak uang, itu membuktikan bahwa masalah ini sangat berbahaya atau sangat menyeramkan. Sama seperti ketika saya bekerja sama dengan Matsumoto Yoshito, keuntungan yang tinggi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, dia bahkan merasa bahwa pihak lain mungkin sama seperti Matsumoto Ryoto yang asli, membiarkan ninja keluarganya melakukan beberapa hal yang sangat jahat. Namun, saat ini, dia tidak punya niat untuk terlalu ragu-ragu. Pasalnya, seluruh keluarga Iga membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Jika tidak, keluarga ninja yang telah bangkit bersama Tokugawa Ieyasu sejak abad ke-16 ini kemungkinan besar akan mundur sepenuhnya dari panggung 4 keluarga besar ninja. Demi mempertahankan keluarga ini, Hattori Hanzo tidak punya pilihan. 80 juta dolar yang dijanjikan Qiao Feiyun kepada keluarga Iga dibayarkan dalam 2 kali angsuran. Bersambung.